Setelah tinggal beberapa hari di Bekasi, ternyata gue menemukan beberapa culture shock di sini. Yang pertama, ini Bekasi panas banget, cuy. Karena gue nggak tahan sama panasnya Bekasi, itu kipas harus nyala 24 jam nonstop. Gue yang pas di kampung itu nyalain kipas cuma siang doang, itu pun cuma pakai kipas PC yang gue modif jadi kipas meja. Lah ini bahkan udah pakai kipas gede tapi masih panas aja, mau itu siang atau malam. Yang kedua itu macetnya. Soalnya nih ya, di kampung gue selama gue hidup belum pernah ngerasain macet yang kayak gini. Bahkan sampai gak gerak sama sekali. Dan justru gue menikmati kemacetan ini karena ini hal yang baru yang belum pernah gue temuin sebelumnya. Jadi pas macet ya gue nggak bete-bete amat lah. Dan hal amazing selanjutnya yaitu banjir. Karena gue dulunya tinggal di daerah yang rata-ratanya itu pegunungan, dan gue taunya banjir itu cuma dari berita di TV sih. Soalnya di tempat gue kayaknya nggak pernah banjir, dan di Bekasi inilah gue ngerasain banjir untuk pertama kalinya. Dan ya lumayan seru sih, asal jangan keseringan. Dan hal yang terakhir yang sangat krusial yaitu bahasa. Gue yang dari lahir pakai bahasa daerah yaitu bahasa Minang, dan pakai bahasa Indonesia cuma pas pelajaran bahasa Indonesia doang sih. Sejujurnya gue agak kesulitan, soalnya asal lo tahu ya dek, bahasa Minang sama bahasa Indonesia cukup banyak perbedaannya. Misalnya di bahasa Minang itu susunan katanya kadang kebolak-balik, dan kosakatanya udah pasti beda. Belum lagi logatnya. Di bahasa Minang itu huruf ini cuma ada satu penyebutan yaitu doang. Gak ada kayak belum lagi huruf K yang penyebutannya juga cuma satu yaitu K, nggak ada k. Dan karena perbedaan kosakata, urutan dan pelafalan, jadi gue tiap kali mau ngomong mesti harus ditranslate dulu. Ya kalian gak salah dengar. Mungkin kalian yang sehari-hari pakai bahasa Indonesia udah pasti gak bakal relate sih. Jadi alurnya kayak gini. Dari otak ditranslate dulu ke bahasa Minang, dan dari bahasa Minang kalian mesti translate lagi ke bahasa Indonesia. Setelah jadi bahasa Indonesia mesti harus dibenerin dulu urutannya, dan setelah urutannya dibenerin ditranslate lagi ke bahasa Indonesia yang lebih kasual. Setelah kira-kira semuanya udah dirasa cukup benar, baru diteruskan ke mulut. Dan kadang nih ya, dari proses yang panjang tersebut ada beberapa kata yang hilang di perjalanan, dan yang nyampe di mulut cuma beberapa kata doang. Dan karena otak gue yang cuma 128 KB ini udah panas, akhirnya kata yang keluar cuma kayak s up at dan ya itu susah banget, dan orang yang denger cuma bisa kebingungan. Dan belum lagi kalau harus ditambahin elo gue nya. Soalnya kalau pakai penyebutan saya dan anda itu kedengarannya udah kayak pelayan ngomong sama raja gitu. Belum lagi kalau pakai aku kamu, malah dibilang aneh. Pakai aneh ente malah makin aneh. Dan yang bikin makin frustasi ternyata masih ada cara penyebutan lain yaitu elu dan gua. What the hell? Kalian pikir semua penderitaannya sudah berakhir? Karena masih ada lagi istilah penyebutan nominal uang yang bikin gue makin pusing. Kayak gope, seceng, goceng, ceban, gocap, cepek, pego. Jadi buat bayar jajanan aja gue mesti mikir lagi kayak, ini berapa pak? Oh itu goceng. Hah goceng?
Ceng berapa ya? Buka kamus dulu, diurutin satu persatu dan akhirnya bayar juga. Untuk part kali ini kayaknya sampai di sini aja. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di